beribadah, saudara-saudara kita muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Bapak tidak? Kalau kamu tidak suka dengan kebisingan kendaraan, jangan tinggal di pinggir jalan, betul? Kalau nggak suka dengan suara ombak, jangan tinggal di pinggir pantai, betul? Kalau nggak suka suara burung, suara monyet, jangan tinggal di tengah hutan, betul? Kalau nggak suka suara azan, jangan tinggal di pinggir masjid, jangan tinggal pinggir musola, tinggal sana di buah apa di tempat Cina sana, atau nggak pindah ke Amerika sana yang jarang ada suara azan. Di tempat-tempat orang-orang kafir saja masih terdengar suara azan. Ini Indonesia, negara yang mayoritas Islam, kok azan mau dilarang, kok suara azan mau dikecilin. Kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah kami biarkan pemerintah mengecilkan volume azan. Sekarang dikecilin, besok toanya dicopot, besok toa dicopot, besok masjidnya ditutup. Oleh karenanya kami bersumpah demi Allah, kalau sampai suara azan akan dikecilkan oleh pemerintah atau toa akan dilarang, maka panggilan hayya 'alas shalat akan kami ganti hayya 'alal jihad. Saya tanya, kalau sampai azan dilarang, siap perang? Siap perang? Kamu lihat saja nanti. Kalau memang betul azan dilarang, ya Allah, kamu saya ini orang, kalau ngomong saudara-saudara, saya orang yang tidak takut dengan siapapun kecuali Allah dan orang-orang yang takut kepada Allah. Saya takut sama Allah dan saya takut kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kamu semua, kalau sampai besok-besok azan dikecilin, besok-besok azan dilarang, tapi Allah saya yang akan pimpin perangnya, saudara-saudara. Siap berperang. Kalau sampai azan dilarang, siap berdarah, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini masjid ada berapa? Yang dekat, paling dekat dari sini. Ada berapa? Ada 2. Mana? Belakang ada musola. Speakernya ada berapa? Ada berapa? 4. Besok tambah 4. Bikin 8 speakernya. Saya yang suruh pasang. Kalau ada yang komplain, datengin. Kenapa? Nggak suka dengan suara azan, pindah. Betul? Tambahin ya. Sabar pengurus musola masjidnya. Tambahin speaker masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Rahmadian, Tuanku Majokayo, Ketua Himpunan Da'i dan Mubaligh Kota Bukit Tinggi. Dengan ini sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia yang dengan sengaja mengatakan suara azan sama dengan lolongan anjing, dan ini sangat menyakitkan hati kita umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi. Dengan ini kita akan membuat sikap, kita akan memberikan semacam somasi tidak percaya kepada Menteri Agama Republik Indonesia, dan kita minta kepada pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kita umat Islam hari ini
Mari kita rapatkan barisan, mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi kondisi kekinian hari ini. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh organisasi Islam, kepada kita yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kuatkan barisan tanpa kepentingan organisasi kita masing-masing demi Islam yang kita cintai di negara kita Republik Indonesia, khususnya Kota Bukit Tinggi. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tinggal di perumahan, berdamailah dengan bisingnya teriakan tukang sayur dan tukang bubur. Kalau tinggal di pinggir jalan, berdamailah dengan bisingnya knalpot dan klakson kendaraan. Kalau tinggal di hutan, berdamailah dengan suara jangkrik di malam hari, suara burung di pagi hari, dan suara hewan buas bersahut-sahutan setiap saat. Kalau tinggal dekat musola, berdamailah dengan bising suara speaker. Kalau tinggal dekat wihara, nikmati saja aroma dupa. Kalau tinggal dekat gereja, nikmatilah dentangan suara lonceng gereja dan parkir-parkir mobil di pinggir jalan. Kalau tinggal di Pulau Bali, nikmatilah suasana nyepi yang begitu sakral. Tak perlu menghujat dan minta agar menghentikan kebisingan itu. Tak perlu juga harus pamer foto profil ataupun berkoar-koar saya Indonesia, saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, untuk menunjukkan bahwa Anda itu paling toleransi. Tak usahlah seperti itu. Langit tak pernah sombong kalau ia paling tinggi. Laut pun tak pernah congkak meski ia sangat dalam. Nikmatilah hidup dan jadikan kebisingan itu sebagai lantunan irama yang harmoni, karena Anda hidup tidak sendirian di bumi. Jika hari ini volume azan minta dikecilkan, besok minta alatnya dimatikan. Lusa akan diminta bangunan masjidnya diratakan. Besoknya lagi, Islam hanya berada di sudut-sudut ruang hampa, bahkan tinggal kenangan. Boleh jadi detik ini kita tidak merasakan. Mereka tahu dan pintar bahwa bukan kitanya yang saat ini dibidik, tetapi anak cucu kita kelak yang tidak merasakan bebasnya beribadah. Masih ingatkah tentang hilangnya suara adzan di Singapura? Singapura dulunya adalah bagian dari tanah Melayu milik pribumi Muslim Malaysia, di mana suara adzan terdengar sampai ke ujung-ujung jalan. Detik ini, kalau Anda berada di Singapura dan ingin mendengar suara adzan, maka Anda hanya bermimpi. Ketika kita menolak aturan ini, sesungguhnya kita menolak bukan cuma karena kewajiban agama, amar ma'ruf nahi mungkar, namun lebih dari itu, bagaimana nanti agar anak cucu kita tidak bernasib sama dengan saudara muslimnya di Singapura. Islam Allah jamin tidak akan hilang dari muka bumi, namun Islam tak ada jaminan tetap ada di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial adzan. Kalau adzan jangan diganggu masalah adzan, dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Adzan disyariatkan secara menurut agama adalah, kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada
adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan. Adzan yang dikumandangkan ini ada fikihnya lagi ya. Adzan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Oh, salat asar, adzan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Adzan awal waktu. Kumandangkan ya Allah, karena apa? Adzan itu akan ditunggu oleh orang, ada yang ingin melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Adzan awal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin inilah zamannya, inilah saatnya pembuktian dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, sayati ala ummati sanawatul khodam. Sebentar lagi akan terjadi kepada umatku tahun-tahun rekayasa, tahun-tahun penipuan. Cirinya ada 5. Yang pertama, yusaddaku fihal kadhib. Orang-orang pembohong akan dianggap benar. Yang kedua, wa yukadzabu fihas shadiq. Dan orang-orang yang benar akan dianggap bohong dan dibohongkan. Yang ketiga, wayu tamanu fihal khoin. Orang-orang pengkhianat agama, pengkhianat bangsa itu akan dianggap pahlawan, dipercaya. Dan yang keempat, wayu khawanu fihal amin. Orang-orang terpercaya dianggap pengkhianat. Dan yang kelimanya, wayantiku fihar ruwaibidoh. Akan berbicara orang-orang ruwaibidoh. Para sahabat bertanya, wama hiya ya Rasulullah, apa itu ruwaibidoh? Rasul menjawab, rajulun tapi yantiku fi amril amah. Seorang lelaki yang bodoh tapi mengurusi masalah-masalah umum, masalah-masalah umat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Hari ini kita harus banyak berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan masa-masa terjadinya fitnah seperti sekarang ini. Kita jarang mendengar orang Kristen yang anti-Kristen. Kita juga jarang mendapatkan orang Buddha anti agama Buddhanya, orang Konghucu anti agama Konghucunya, orang Kristen anti agama Kristennya. Tetapi banyak di kalangan saudara-saudara kita yang mengaku Islam, tetapi muncul Islamfobia, anti-Islam, padahal dirinya sendiri keyakinannya Islam, tetapi sangat benci sekali terhadap gerakan-gerakan Islam, benci sekali terhadap orang-orang yang punya cita-cita luhur untuk penegakan Islam dalam berbagai sektor, atau yang lebih dikenal dengan Islamfobia. Inilah zaman fitnah. Hari ini kita juga melihat, mendengar, menyaksikan bagaimana viral di berbagai media. Ada anak santri yang ketika mau divaksin, mendengar lantunan musik mereka menutup telinganya. Justru itu yang dibuili, justru itu yang dipakai nyinyir. Padahal mereka sudah taat anjuran pemerintah dengan mau divaksin, tetapi mereka adalah para penghafal Al-Quran. Dan itu biasa di kalangan para penghafal Al-Quran, agar tidak terdengar suara-suara yang lain selain Al-Quran. Itu dalam rangka metode menghafal Al-Quran, agar kalamullah yang suci masuk di hati para santri yang hatinya harus bersih dan suci tentunya. Tetapi lagi-lagi itu terjadi sebuah pembuilian di berbagai media, bahkan bukan orang sembarang orang. Hari ini kita juga mendengar ada orang yang mengatakan bahwa semua agama benar di hadapan Tuhan. Ini adalah bentuk daripada pluralisme agama, sekulerisme agama. Padahal saya dan kita meyakini bahwa setiap pemeluk agama pasti meyakini bahwa agamanya sendirilah yang benar. Dan begitu juga keyakinan kita sebagai seorang muslim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan inilah saatnya bagi kita semua untuk terus merapatkan barisan kaum muslimin, terus bersatu padu untuk melakukan persatuan, kolaborasi dengan sesama kaum muslimin, agar fitnah-fitnah zaman yang terkena
fitnah-fitnah zaman yang melanda, yang mewabah, yang membanjiri saat ini berbagai media, berbagai kehidupan di masyarakat, dapat kita bentengi minimal untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terkenanya fitnah-fitnah yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh. Tidak ada orang yang terganggu dengan suara azan. 6 presiden telah menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak ada orang terganggu dengan suara azan. Tahun 1977 pemilu, pertama kali partai disempurnakan jadi 3, difusikan. Partai Kristen, Partai Protestan, Partai Murba, Partai Nasional, ini dikumpul menjadi PDI Perjuangan. Waktu itu belum ada Perjuangan PDI. Partai-partai Islam, Partai Masyumi, Parmusi, Masyumi sudah bubar, dibubarkan Bung Karno tahun 60. Parmusi, Partai NU, Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain yang partai-partai Islam dijadikan satu menjadi P3, lambangnya Ka'bah, dan sekretaris bersama Golkar. 3 partai. Waktu itu ribut soal azan. Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan, tidak boleh keras, volumenya harus dikecilin, tidak boleh lama-lama kalau ada pengajian. Khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong, harus di dalam saja. Pengajian juga begitu, terahim juga dilarang dan sebagainya, sudah dibuat. Begitu itu disosialisasikan, seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras. Saya masih sekolah SMP, tapi saya mendengar kaset rekaman Kiai Haji Syukron Ma'mun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono. Jangan coba-coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Pak Harto membatalkan aturan itu. Kurang apa kuatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden? Nggak main paksa. Orang Islam 88,7% di Indonesia nggak setuju, ya sudah. Tanggapan satu lagi. Bapak untuk ketahui sejarah bangsa ini, Kesultanan Siak mengakui dan dia bersedia untuk bergabung ke NKRI, kemudian menyerahkan hartanya. Jadi jangan pernah ajari kami orang Melayu ini bagaimana dengan cinta NKRI. Jangan kotori Melayu. Sebelum Bapak mengajarkan dengan cinta tanah air, leluhur kami telah mengajarkannya. Nggak ada yang protes orang Tanjung Balai. Nah begitu juga di Indragiri Hilir, di Bagan Siapi-api, di kota-kota yang banyak orang Cina. Mereka bikin sarang walet di atas rumah mereka, terus pakai sound system suara walet berjam-jam setiap hari bertahun-tahun. Nggak ada yang protes, orang paham kok, orang Islam paham, oh mereka cari duit, paham, bisa menahan perasaan. Nah, kemudian mereka bakar dupa, bakar hiu, itu asapnya setiap hari ke kanan kiri rumah kita, bertahun-tahun, berpuluh tahun, pagi siang malam, kita sabar aja kok. Wajar, kita udah tahu, diberi Allah tahu, lakum dinukum waliyadin, kita nggak urusin agama orang lah. Terus lonceng gereja itu jam 6 pagi, jam 6 sore, tong tang deng tong tang, nggak ada yang bisa menyerap suaranya sekuat-kuat suara ke lonceng itu. Kita tahan, sabar, ngerti bertahun-tahun. Kok giliran azan yang 2 menit aja mau diatur-atur, nggak boleh pakai speaker, terlalu kurang ajar ini. Nah, Cina-Cina Tanjung Balai ini, padahal kan selama ini mereka itu cuma 1-2% saja. Dengan tingkah lakunya yang begitu kita sabar.
Begitu juga di Medan, ada 12 masjid yang sudah dirobohkan di Medan. Dan semuanya itu kami orang Medan, bapak saya orang Medan, tahu betul bahwa di belakangnya itu adalah konglomerat mafia Cina. Mulai dari Masjid At-Thayyibah ya di Jalan Multatuli. Kemudian Masjid Rodotul Islam di belakang Emerald Garden Hotel Jalan Putrijo. Sampai jalan raya yang milik negara dipager, dirampas begitu. Dan setelah kita tumbangkan temboknya itu baru wali kota bilang, oh kami nggak tahu kalau ada jalan negara diambil. Masa wali kota nggak tahu jalan negara diambil Cina? Akhirnya dapat sama kita. Kemudian Masjid Al-Ikhlas, Hubdam 2 Bukit Barisan itu katanya milik Hubdam. Padahal masjid itu milik umat. Sebelum ada Hubdam di situ, itu sudah ada berdiri. Kemudian dibesarkan, kemudian Hubdam karena banyak di situ mereka jadi pengurusnya. Nah kemudian dijual, direslah. Hubdamnya pindah jauh ke Namus Rambi sana. Masjidnya dihancurin. Itu kita rebut kembali. Untung kasatnya waktu itu elegan orangnya, orang yang mengerti Pancasila, Edi Pramono. Kita terima kasih kepada Jenderal Edi Pramono. Itu masjid dikembalikan kepada kita. Tapi siapa di belakangnya semua orang tahu, itu mafia mana, mafia Cina juga. Kemudian kavaleri itu kan di pinggir jalan Patimura, kemudian pindah ke Asam Kumbang. Nah masjidnya di situ, Masjid Sudirman itu hancur hilang tanpa bekas. Dan ada 12 masjid yang semuanya itu di belakangnya ada mafia Cina juga. Buat Menteri Agama Indonesia, Pak, nggak ada Pak yang keganggu sama suara azan. Nggak ada juga yang keganggu sama suara lonceng gereja. Dan kita semua juga nggak ada yang keganggu sama suara anjing. Tapi satu Indonesia ini keganggu sama omongan Bapak, ya, sama bicara Bapak yang sangat melukai hati umat Islam. Jadi Bapak mending mundur aja deh. Atau Pak Jokowi, tolongnya ini Menaknya dipecat. Kepada Bapak peluncur dari negeri papan catur yang bikin statement ngawur. Gini loh Pak, saya ini non-muslim dan saya tinggal di samping masjid. Tapi saya tidak pernah sedikit pun merasa terganggu dengan suara azan. Kok Bapak malah bikin statement yang akhirnya menjadi polemik di saat kondisi dan iklim toleransi beragama di negeri ini semakin membaik. Malah membandingkan suara azan dengan lolongan anjing. Saya mau tanya Pak, Bapak ini manusia atau setan? Kok takut dengan suara azan? Satu lagi Pak, Bapak ini Islamnya beneran atau KTP? Kok imannya kayak KW?